Oke, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama sharing tentang firman Tuhan, tentang keluarga gitu ya. Tapi sebelum kita masuk dalam sharing kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada saat hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu hidup dan berkuasa, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi boleh bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Jadikan firman ini sederhana dan jelas bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga firman ini tidak hanya menjadi satu pengetahuan bagi kami, tapi menjadi sesuatu yang dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, dapat kami alami kuasanya sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba menyampaikan firman Tuhan, mari Engkau sucikan, kuduskan, sembunyikan kelemahan kekurangannya jauh di belakang salib-Mu, biar yang nampak hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini materi yang disampaikan, yang mau di-sharingkan itu tentang keluarga gitu ya. Nah, karena ini berkaitan dengan keluarga dan kita dalam bimbingan pranikah. Jadi dalam bimbingan pranikah kita sering menyampaikan tentang firman Tuhan seperti ini. Firman Tuhan ini atau sharing ini bisa diketahui, atau mungkin orang yang sudah berkeluarga pun sebenarnya belum pernah tahu apa sih sebenarnya yang akan terjadi setelah kita memasuki dalam pernikahan. Jadi temanya hari ini adalah perubahan penting setelah pernikahan, gitu ya. Perubahan penting setelah pernikahan. Nah, yang menjadi ayat kuncinya yaitu terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, pernikahan itu sesuatu yang membawa sukacita gitu ya. Tetapi sebenarnya di dalam pernikahan itu kita sebenarnya sedang berlatih untuk menyatukan dua pikiran, dua kehendak dengan dua pola pikir, pola didikan atau apapun yang kita miliki dari orang tua kita. Nah, kita bisa membayangkan gitu ya, dua sungai yang begitu besar gitu mengalir dari hulu yang berbeda. Jadi gambaran tentang pernikahan itu kurang lebih seperti itu. Nah, masing-masing memiliki keunikan, ada warnanya berbeda gitu ya, kecepatan arusnya berbeda, bebatuan dasarnya juga berbeda, dan lingkungan sekitarnya juga berbeda seperti itu. Nah, lalu mereka suatu ketika dua sungai ini disatukan, bertemu dan bersatu. Saat penyatuan terjadi, akan terjadi riak gitu ya, akan terjadi yang namanya pusaran air mungkin, tetapi lama-kelamaan keduanya menjadi sesuatu yang aliran yang lebih kuat, lebih lebar, lebih kaya, dan lebih banyak hal yang terjadi pada waktu mereka sudah menjadi satu. Demikian juga dengan pernikahan, dua pribadi yang berbeda latar belakang, pola pikir, kebiasaan, kepribadian disatukan oleh Allah dan membentuk satu kesatuan. Nah, ini diperlukan pengertian, kerelaan, dan juga kehendak untuk mengalir bersama sehingga akan membawa dampak, membawa pengaruh yang baik untuk orang lain. Nah, pernikahan dari sudut pandang Tuhan itu merupakan kesatuan dari seorang pria dan seorang wanita. Nah, yaitu seorang pria yang bersedia meninggalkan semua orang lain gitu untuk bersatu dengan istrinya. Begitu juga dengan sebaliknya, rela meninggalkan tempat tinggalnya yang nyaman gitu ya. Kemudian kenyamanan yang baru akan dia dapatkan, prioritas yang baru untuk mengawali satu cara hidup yang sepenuhnya baru. Penyatuan melalui pernikahan ini menyebabkan banyak perubahan radikal yang terjadi. Banyak sekali perubahan yang akan terjadi. Seperti itu. Hal ini sungguh-sungguh
harus dipahami bahwa kehidupan lajang benar-benar berbeda dengan kehidupan setelah pernikahan. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, karena banyak hal baru yang belum kita temui pada waktu masih lajang seperti itu, maka akan ada banyak tanggung jawab baru yang tidak kita pikul waktu kita masih lajang. Contoh misalnya gini, kita waktu lajang kita tidak pernah pikirkan untuk bayar listrik gitu. Kita tidak pernah, kalau misalnya seorang istri, kalau contoh seperti saya seorang istri, ya saya mikirkan diri saya sendiri aja gitu. Waktu saya masih lajang, tapi begitu saya memasuki pernikahan, maka akan terjadi yang namanya perubahan, gitu ya. Ada perubahan. Nah, saat ini kita akan belajar ada 7 area, 7 ya, 7. Kalau ini banyak ini 7. Saya ini banyak ini, ada 7 area penting yang akan mengalami perubahan setelah kita menikah. Nah, yang pertama apa? Otoritas yang baru. Kemudian yang kedua, relasi dan tanggung jawab baru. Yang ketiga, arah dan tujuan yang baru. Yang keempat, relasi dan tanggung jawab yang meluas. Yang kelima, bersama-sama mengelola keuangan dan harta milik bersama. Kemudian yang keenam, program bersama dan perubahan jadwal. Yang ketujuh, minat yang lebih luas. Sekarang kita akan masuk yang pertama, otoritas yang baru. Sebelum upacara pernikahan, seorang pria dan seorang wanita berada di bawah otoritas orang tua, gitu ya, atau walinya. Setelah upacara pernikahan, seorang pria sebagai suami diperintahkan untuk memiliki otoritas yang lain atas seorang wanita, yaitu istrinya sendiri. Rasul Paulus mengingatkan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui, di dalam 1 Korintus 11 ayat ketiga di sana dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi pertama-tama suami harus tunduk kepada Kristus, karena kepala dari pria adalah Kristus. Kemudian sebagaimana suami tunduk kepada Kristus, demikian juga hendaknya istri tunduk kepada suami dan mengizinkan suami bertanggung jawab bagi dirinya. Nah, ini paling sering sekali masalah otoritas ini. Sepertinya dalam konseling pernikahan yang sering kami tangani seperti itu, kami akan cek di sini. Soalnya kadang-kadang tuh tidak mengerti tentang otoritas ini gitu ya. Tidak mengerti bahwa suami itu adalah kepala. Hierarkinya yang dipersiapkan oleh Allah, yang sudah dibentuk oleh Allah itu adalah seperti firman Tuhan tadi berkata, bahwa kepala suami itu adalah Kristus. Kemudian kepala istri itu adalah suami. Tapi ini sering kacau, sering tidak pada tempatnya, sehingga akan terjadi kekacauan demi kekacauan yang terjadi pada waktu tidak memahami tentang otoritas ini. Banyak terjadi di luar, tidak hanya orang yang tidak percaya kepada Yesus, kepada orang yang percaya Yesus pun banyak yang tidak mengerti akan posisi ini, sehingga terjadi masalah dalam keluarga. Kenapa? Istri mentang-mentang dia misalnya pegawai bank di luar, suaminya hanya pegawai swasta yang tidak menentu penghasilannya, dia mengambil alih ini sehingga dia menjadi kepala, segala sesuatu dia yang ngatur, rusak. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan akan terjadi kekacauan. Karena apa? Setiap peraturan, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk kebaikan orang yang percaya kepadanya. Tujuannya untuk kebaikan. Tuhan sudah merancangkan bahwa kepala dari suami itu adalah Kristus dan kepala dari istri itu adalah suami dan anak-anak di atas. Kalau salah, itu terjadi kekacauan. Terjadi kesalahpahaman. Mentang-mentang dia pemimpin, dan suami juga, walaupun dia sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala, bukan berarti dia yang berkuasa sepenuhnya atas istrinya. Dia akan menjadi seorang yang namanya pemimpin. Alkitab bilang hubungan suami istri itu adalah hubungan rahasia, itu seperti hubungan Kristus dengan
jemaatnya. Apa maksudnya? Yesus itu berkorban untuk jemaatnya. Dan jemaatnya tunduk kepada Yesus sebagai kepala gereja. Nah, bagaimana kalau suami tidak melakukan bagiannya, tidak pada tempatnya, tidak menjalankan otoritasnya, maka akan terjadi kekacauan. Dia jadi otoriter misalnya, mentang-mentang aku ini kepala gitu ya. Aku ini kepala, jadi harus tunduk kepadaku. Maka istri akan merasa tertekan. Bagaimana jalan keluarnya? Di atas suami ada Kristus. Jadi langsung lapor ke atas. Jadi kita langsung lapor ke atas. Jadi Tuhan sendiri yang akan mengubah suami itu. Sehingga dia dapat menjadi suami yang bertanggung jawab tepat pada posisi yang Tuhan tentukan. Jadi tepat pada tempatnya sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan mengapa Paulus bertanya kenapa istri itu disuruh tunduk kepada suami dan suami itu mengasihi istri gitu. Nah, di sana dikatakan tadi di dalam Kolose di sana dikatakan bahwa istri itu harus tunduk kepada suami. Tidak suami-suami, tetapi kepada suaminya sendiri, pada suatu suami gitu. Dan seorang suami harus mengasihi istri. Di dalam Kolose 3 ayat 18 dan 19 di sana dikatakan, istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami yang dihormati oleh istrinya, maka dia akan merasa dia tuh merasa hidupnya lebih berarti. Tapi sebaliknya suami yang tidak dihargai oleh istrinya, dia akan merasa dia akan merasa tidak dihargai gitu. Merasa hidupnya itu kurang berarti. Tidak ada artinya, tidak hargainya. Tetapi begitu istrinya tunduk kepada suaminya, maka suami itu akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang yang bersemangat dalam menghadapi segala sesuatunya pada waktu istrinya betul-betul melakukan bagiannya, yaitu tunduk kepada suaminya. Gampang? Oh enggak gampang. Bukan perkara gampang. Begitu juga suami dituntut untuk mengasihi istri. Gampang? Oh enggak. Bukan perkara gampang bagi suami untuk tunduk, untuk mengasihi istrinya. Kenapa? Kalau istrinya cerewet, melawan terus, dan Alkitab bilang suami harus terus mengasihi istrinya, maka itu bukan perkara yang gampang. Begitu juga istri. Kalau istri merasa suaminya otoriter, apa-apa dia, aku nih kepala loh, mesti nurut sama aku, gitu ya. Itu bukan perkara gampang, tapi percayalah dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sebab kalau Tuhan memberikan itu, pasti ada tujuannya. Pasti Tuhan akan memberikan kemampuan. Sebab Tuhan, Alkitab bilang, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu berasal dari Tuhan. Tuhan menginginkan yang baik atas satu keluarga. Tuhan itu hadir dalam satu keluarga. Tuhan menginginkan satu keluarga itu dalam keadaan damai, bahagia. Itu kerinduan Tuhan. Lebih daripada keinginan suami istri itu sendiri untuk mengalami kebahagiaan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Suami kasih istri, istri tunduk kepada suami. Itu kunci kebahagiaan. Kalau melakukan itu, lakukan itu untuk Tuhan. Suami mengasihi istri bukan karena dia mampu, tapi itu dia lakukan karena dia takut akan Tuhan, karena dia melakukan firman Tuhan. Begitu juga istri, dia melakukan itu karena dia takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, seorang istri itu kenapa perintahnya enggak sama? Kenapa buat suami mengasihi dan istri disuruh tunduk? Kenapa? Karena istri itu dari seluruh hidupnya, dia itu berbicara tentang yang namanya cinta. Gitu ya. Istri itu lebih mementingkan cinta. Oleh sebab itu, kenapa perintahnya agar suami itu mengasihi istri? Cinta adalah segala-galanya bagi istri, melebihi apapun. Tetapi bukan berarti dia tidak memerlukan hormat dan penghargaan dari suaminya. Seorang istri yang merasa dihargai, apabila suaminya mencintai dia,
Dapat dikatakan bahwa cinta merupakan seluruh hidup dari istri, tapi hanya sebagian dari hidup para pria. Tetapi pernyataan ini bukan berarti pria tidak memerlukan cinta. Atau bukan berarti cinta seorang pria boleh dibagi kepada beberapa orang. Tapi justru seutuhnya dari yang sebagian ini hanya diberikan kepada istrinya. Jadi dari firman Tuhan kita melihat bahwa yang dibutuhkan suami adalah penghormatan dan penghargaan dari istrinya. Sedangkan bagi istri yang dibutuhkan adalah perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Dan kebutuhan ini seharusnya dapat diperoleh dari pasangan masing-masing. Jadi seorang istri kalau dia tunduk kepada suaminya, enggak usah banyak ngomong. Otomatis suaminya akan mengasihi dia. Begitu juga istri. Kalau suaminya mengasihi dia, enggak perlu dia perintah-perintah. Istrinya akan dengan sukarela, dengan sukacita untuk tunduk kepada suaminya. Kalau suami istri melakukan masing-masing bagiannya ini, maka kebahagiaan akan menjadi milik mereka. Karena apa? Karena mereka melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah yang orang menurut firman Tuhan. Mereka akan diberkati, akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, maka dia akan, apapun yang diperbuatnya akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan salah satu laki-laki yang takut akan Tuhan, dia melakukan firman Tuhan ini, yaitu mengasihi istrinya. Amin. Kemudian yang selanjutnya, itu tentang otoritas baru yang dialami setelah pernikahan. Kemudian yang kedua, area perubahan yang terjadi setelah pernikahan itu adalah relasi dan tanggung jawab baru. Sebagaimana dijelaskan di atas, pria lebih mementingkan otoritas atau wibawa, sedangkan wanita lebih mementingkan cinta. Masing-masing ini adalah kelebihan dan ciri khas dan juga menjadi kelemahan. Kenapa? Suami yang tidak dihormati istrinya cenderung menyalahgunakan otoritas. Kalau istrinya nggak menghormati dia akan menyalahgunakan otoritasnya. Atau bisa dia malah membagikan cintanya kepada wanita yang lain. Sebaliknya, istri yang tidak dicintai suaminya cenderung berusaha mengambil kendali. Dia mau menguasai suaminya. Dengan berbagai macam cara dia akan lakukan. Atau jika dia tidak mendapatkan dari suaminya, maka dia berusaha mendapatkannya dari pria lain. Gitu ya. Di sini bahayanya jika suami istri tidak memahami dan tidak mengerti hal ini. Mengerikan sekali. Sebenarnya akar masalah dalam rumah tangga itu mulainya dari sini. Kenapa ada seorang suami yang punya kedudukan begitu tinggi bisa selingkuh dengan pembantunya? Kenapa? Karena pembantunya panggil dia tuan, dia merasa dihargai, dia siapin kopi, dia merasa dihargai, dia merasa begitu dihormati. Tapi istrinya sendiri kasar, wow, dia nggak pernah nyiapin makanan, dia tidak pernah melakukan apapun, dia merasa tidak dihargai. Kemudian apa? Kenapa juga seorang wanita bisa selingkuh dengan supirnya atau dengan orang yang dari segi, misalnya suaminya ganteng sekali, kaya, tapi kok dia bisa selingkuh dengan orang yang secara secara manusia, kalau secara dilihat secara kasat mata kok nggak memungkinkan. Ternyata kenapa? Si laki-laki itu tahu bahwa perempuan ini butuh yang namanya perhatian. Perempuan itu kan kelemahannya di telinga. Dia lihat, cantik ya, rambutmu bagus. Dibilang kayak gitu, dia udah klepek-klepek gitu. Kalau dia nggak dapat dari suaminya, terus orang lain yang puji dia, itu bahayanya. Nah, laki-laki apa? Kelemahannya di mana? Dia di mata. Dia di mata. Dia suka lihat yang bagus, lihat yang cantik. Makanya istri yang sudah menikah, jangan sama sekali tidak dandan. Jangan sama sekali tidak merawat diri. Kenapa? Dandan, merawat diri,
Tujuannya bukan untuk dipuji orang di luar, tetapi dipuji oleh suami sendiri. Kita dandan, kita melakukan segala sesuatu itu untuk suami sendiri. Kalau kita melakukan itu untuk suami, maka firman Tuhan akan digenapi. Tapi kalau motivasi kita pengen dipuji oleh bos, pengen dipuji oleh teman, itu motivasinya tidak benar. Dan itu bisa mengakibatkan yang namanya sehingga punya will, punya pil di luar. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkannya di dalam keluarganya. Nah, jadi ada tanggung jawab yang baru setelah menikah. Punya relasi yang baru. Nah, karena itu Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25 di sana menjelaskan tentang relasi suami istri dalam pernikahan demikian. Selalu ditekankan ini, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya, baginya. Jadi itu kembali lagi selalu ditekankan bahwa hubungan suami istri itu adalah sangat-sangat penting sekali untuk melakukan firman ini. Istri tunduk, suami mengasihi istrinya. Kenapa? Ya bahayanya itu tadi. Tuhan sudah memberi batasan, Tuhan sudah memberikan aturannya. Tuhan sudah memberikan pagar, Tuhan sudah memberikan perintah seperti ini. Tujuannya adalah untuk kebaikan keluarga itu sendiri. Jadi suami, ringkasnya seperti ini, suami mengasihi istri dalam segala hal. Suami mengasihi istri dan tidak boleh kasar kepada istrinya. Sedangkan istri tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. Istri tunduk kepada suami bukan didorong oleh rasa takut, tetapi oleh rasa hormat. Oleh rasa hormat. Karena dia melakukan firman Tuhan. Seperti tadi pujian di dalam Efesus tadi dikatakan, tunduklah kepada suami, dia yang menyelamatkan. Di sana di ayat terakhir, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal, gitu ya. Dan lakukan itu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita lakukan sesuatu itu untuk Tuhan, kita tidak akan merasa terpaksa seperti itu. Misalnya kita menyiapkan makanan segala macam apa, tunduk menuruti apa yang dikatakan oleh suami, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak jadi masalah. Nah, lain ceritanya kalau suami itu memberikan perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Soalnya kami punya pengalaman, ada seorang suami gitu kalah judi. Lalu apa? Dia kalah judi, dia mau jual istrinya untuk lawan yang dia kalah itu. Oh, itu istri berhak untuk tidak menuruti. Kenapa? Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi tunduk itu, suami kan, kamu harus tunduk. Oh, tunggu dulu. Selama itu bertentangan dengan firman Tuhan, tidak patut istri untuk menurutinya. Jadi tunduknya juga ada batasannya juga. Sesuai enggak dengan firman Tuhan. Selama itu bertentangan dengan firman Tuhan, tidak perlu untuk dituruti. Gitu ya. Jadi dia melakukannya dengan sukarela. Begitu juga dengan suami. Dia melakukannya itu dengan terus menerus. Kelemahan dan kekurangan istrinya itu tidak membuat dia tidak mengasihi istrinya. Kristus kalau melihat kelemahan dan kekurangan kita ini lagi berdosa, lagi nggak benar, lagi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Dan biar kasih itulah yang dimiliki oleh para suami. Sehingga sebab Alkitab bilang kepala dari suami itu adalah Kristus. Dan hubungan suami istri itu adalah gambaran dari Kristus dan jemaatnya. Jadi
Kalau bukan kasih dari Bapa, bukan kasih dari Kristus, mustahil seorang suami bisa mengasihi istrinya yang cerewet, yang egois, yang banyak sekali. Tapi seperti Kristus menerima kita sebagai jemaatnya dan menguduskannya, kata Alkitab. Demikian juga suami menguduskan dan mengayomi istrinya. Jadi dia punya relasi dan tanggung jawab yang baru, gitu ya. Jadi mereka punya, berdasarkan relasi di atas, suami maupun istri memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab suami terhadap istri yang berhubungan dengan mengasihi ialah memberikan perhatian, menyayangi istrinya, memelihara dan melindungi istrinya, menerima dan menghargai istrinya, peduli dan penuh pengertian, memimpin istri dan berkorban bagi dirinya. Teladannya Kristus. Kemudian apa? Sementara istri terhadap suami, dia harus tunduk. Dengan cara apa? Dia mendukung dan menolong suaminya, menerima dan mengagumi suaminya, mempercayai dan mentaati, menghormati dan lebih menghormati suaminya. Kadang-kadang pendapat orang lain gitu ya, oh kamu suamimu tuh seperti ini, seperti ini. Tapi istri belajar untuk nurut kepada suami. Sebelum menikah gitu ya, ini tidak hanya untuk untuk istri, untuk suami juga. Sebelum menikah, ada seorang hamba Tuhan bilang begini, sebelum menikah kamu harus buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, buka mata, lihat dia ini seperti ini, seperti ini, lihat, dilihat benar-benar. Dan dengar apa kata orang tua, apa kata siapa saja, seperti itu menjadi satu masukan. Setelah menikah, tutup mata rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat. Maksudnya apa? Apapun pendapat orang tentang suamimu, apapun pendapat orang tentang istrimu, kamu harus tutup mata. Dia istriku, dia suamimu. Maksudnya bagaimana? Misalnya begini, suamimu jelek ya, hitam. Bagaimana caranya? Bilang aja, aku suka yang hitam. Selesai. Begitu juga. Nah sebelum menikah, jangan baru, aku gak tahu ya ternyata kakimu pendek sebelah. Makanya sebelum menikah tadi lihat benar-benar. Kriteriamu apa? Bawa ke Tuhan. Jangan kamu suka rambut lurus, terus ada yang keriting datang, kamu suka, rambut istrimu keriting ya kayak Supermi misalnya gitu. Kalau sudah menikah kamu bisa bilang, aku suka rambut seperti Supermi. Jadi selesai. Jadi harus saling mendukung, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kemudian apalagi yang berubah? Yang pertama tadi tentang otoritas, yang baru ada hierarki, mulai jadi kepala, suami jadi kepala, suami mengasihi istri, kemudian istri tunduk kepada suami. Kemudian apalagi? Ada relasi, ada hubungan yang baru, ada tanggung jawab baru di dalam keluarga itu. Saling mengasihi, saling melengkapi. Tugas-tugasnya apa tadi? Satu mengasihi, satu menghormati. Kemudian apalagi yang berubah? Arah dan tujuan yang baru. Banyak orang memahami bahwa arah dan tujuan dari berkeluarga adalah anak. Ini merupakan salah paham yang harus diperbaiki. Anak adalah anugerah, tetapi tidak menjamin kebahagiaan dan kelanggengan pernikahan. Fokus yang sebenarnya adalah pernikahan itu sendiri, bukan pada anak. Justru dengan mengalihkan fokus pernikahan menjadi fokus kepada anak dan dapat merusak kesatuan maupun kesepakatan suami istri. Anak membutuhkan rasa aman, dan rasa aman bagi seorang anak adalah dia akan dapatkan pada waktu ayah dan ibunya saling mengasihi dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam pernikahan mereka. Anak itu kan merasa aman pada waktu orang tuanya menerapkan firman Tuhan di dalam keluarga mereka, dalam pernikahan mereka. Nah, tugas dan tanggung jawab suami dan istri itu sampai maut memisahkan. Tetapi tugas dan tanggung jawab
kita suami istri sebagai orang tua itu hanya sampai anak menikah. Dia akan punya kehidupan baru. Nah, makanya suami istri jangan sering berantem pada waktu sedang bersama. Soalnya nanti seumur hidup berdua aja. Kemana-mana selalu berdua gitu. Mulai dari sekarang mari bangun. Kenapa? Anak itu begitu dia menikah dia akan punya kehidupan sendiri. Dia juga akan mendapatkan otoritas yang baru lagi. Dia juga akan mengalami seperti yang kita alami juga. Jadi itu membuat kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Gitu ya, tidak asal. Nah, karena itu suami istri perlu sehati sepikir dalam menentukan arah dan tujuan pernikahan. Punya visi, kita mau apa sih sebenarnya keluarga kita ini. Sampai kita itu menjadi satu tim gitu. Dalam satu keluarga itu nggak ada yang kalah yang menang, nggak ada. Tapi kita tim. Ya, dalam satu pertandingan bola, misalnya sehebat apapun, saya dulu suka Ronaldo. Ini ketahuan umurnya kalau suka Ronaldo. Sehebat apapun sampai dibilang kakinya itu seperti kaki Pele apalah kayak gitu. Selalu masukkan gol. Tapi dia tidak akan bisa kalau tidak dikasih umpan juga dengan yang lain. Semuanya boleh berperan. Dalam rumah tangga itu juga seperti itu. Sampai titik itu satu keluarga itu kalau sampai belum menemukan chemistry untuk menjadi satu tim. Maka akan selalu bilang kamu yang salah, aku yang benar, aku yang salah. Kamu yang salah, aku yang benar. Selalu seperti itu. Kenapa? Karena menganggap bahwa keluarga itu kalah menang gitu. Padahal kalah menang tidak akan membawa apa-apa. Makanya harus sehati. Nah, ada 3 hal yang harus dikembangkan suami istri secara terus-menerus di dalam mereka untuk mencapai satu tujuan yang sama. Yang satu, pertama mereka harus saling memberi kebahagiaan dengan cara berkala dan bertindak yang dapat membuat pasangan bahagia. Kita tuh menginginkan pasangan tuh bahagia gitu. Apa ya kira-kira yang bikin pasangan kita itu bahagia? Misalnya begini, kalau saya seperti ini kira-kira pasangan saya bahagia enggak ya? Gitu. Kalau saya di posisi dia bagaimana gitu. Jadi kita berusaha untuk berubah untuk membahagiakan pasangan kita. Dan gak perlu takut pada waktu kita berusaha untuk membahagiakan pasangan kita. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amin. Nah kemudian apa? Berusaha untuk saling memberi kebahagiaan. Kemudian yang kedua, menghadirkan kepuasan bagi pasangan dengan membuat hidup pasangan menjadi berarti. Menjadi lebih berarti, lebih berharga. Oh iya, mari kita bantu. Dia punya potensi ini. Mari kita hargai. Mari kita kuatkan. Oh iya, kamu punya potensi ini. Mari kita dukung. Membuat dia merasa dirinya berarti dan merasa hidup ini dibutuhkan dan merasa berarti bagi keluarganya. Setidaknya seperti itu. Dan dia nanti akan terus mengembangkannya. Kemudian yang ketiga, menghayati makna kesatuan yang komplementer dan menjadi lengkap dengan saling melengkapi satu sama lainnya. Allah membuat yang baik dan menginginkan yang terbaik gitu ya. Seperti di depan tadi di dalam Yakobus, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu datangnya dari Tuhan dan dia menginginkan yang terbaik. Dia ciptakan semua dalam keadaan kondisi baik. Pada waktu dia menciptakan Adam sungguh amat baik. Tetapi ketika Adam sendirian, Tuhan bilang begini, tidak baik kalau dia itu sendiri. Makanya Tuhan ciptakan Hawa. Di sana di dalam Kejadian 2 ayat 18. Demikian juga dalam pernikahan, suami istri menempatkan semua yang terbaik untuk membahagiakan pasangan di atas segalanya. Berusahalah untuk membuat istri atau suami menjadi bahagia. Rasul Paulus mengingatkan di dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi perubahan yang selanjutnya adalah tentang arah dan tujuan yang baru. Selanjutnya yang keempat, relasi dan tanggung jawab yang meluas. Pernikahan akan membawa suami dan istri pada relasi yang lebih luas. Pernikahan itu tidak hanya menyatukan seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga akan melibatkan relasi dengan keluarga mereka masing-masing. Ada orang tuanya, ada mertua, jadi ada mertua, ada orang tua, tambah. Kemudian apa? Ada ipar. Kemudian apa lagi? Ada om tante,
ada keponakan gitu ya. Itu baru lagi. Kemudian apa lagi yang bertambah? Pertemanan. Temannya suami sebelum menikah, temannya istri sebelum menikah, itu juga akan menambah. Nah, sebelum menikah, pria dan wanita masing-masing masing-masing mempunyai relasi pertemanan sendiri-sendiri. Tetapi usahakan setelah menikah, suami istri harus melibatkan pasangannya di dalam pertemanan. Sehingga apa? Teman suami ya teman istri juga, teman istri ya teman suami juga gitu. Seperti kami dalam keluarga arisan arisan suami saya ikut gitu. Kalau saya juga punya dengan teman-teman saya, suami saya ikut juga. Kenapa? Setelah kami menikah, Alkitab bilang suami istri itu adalah satu. Jadi teman suami ya teman istri ya teman suami. Jadi setidaknya suami kenal, oh ini teman istri saya, oh ini teman suami saya. Jadi harus dia mengenal. Ini membuat relasi dan tanggung jawab yang semakin meluas. Nah, secara khusus dengan hadirnya anak sebagai karunia dari Tuhan, relasi suami istri akan meningkat. Sebelumnya mereka cuma suami istri, sekarang bertambah lagi menjadi apa? Menjadi orang tua. Relasinya menjadi relasi orang tua dan anak dan orang tua. Bertambah lagi, tambah lagi apa? Tanggung jawabnya akan bertambah terhadap anak ini. Sebab firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari perjanjian ini, supaya kamu dapat berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 1 dan keempat sampai yang keempat. Di sana dikatakan bahwa didiklah anak itu dalam firman Tuhan. Ini butuh tanggung jawab, butuh kerjasama. Gitu. Ini tanggung jawab baru. Tadinya cuma berdua. Ini tambah jadi orang tua yang tidak hanya untuk mencukupkan kalau dia bisa makan udah. Ya, enggak, tidak sebatas itu. Tapi kita menjadi tim yang mengajar, mendidik anak kita sehingga dia terdidik dalam firman Tuhan, mengajar dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi sesama, bagaimana dia dengan lingkungannya dan segala macam. Itu bukan perkara yang gampang. Kita membutuhkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Itu tanggung jawab baru. Tanggung jawab orang tua terhadap anak itu termasuk merencanakan masa depannya, merawat dan memeliharanya. Pada waktu kita punya anak, apalagi kalau anak pertama, kita belum punya pengalaman, gitu ya. Jadi dan sehebat apapun pelajaran yang disampaikan, teorinya itu bisa jauh dari prakteknya. Contohnya seperti ini, anak tidak tidur satu malam-malaman. Itu enggak ada ilmunya. Misalnya seorang yang pintar matematika, kemudian satu pintar tentang IT gitu, enggak bisa untuk mendiamkan anak. Jadi itu butuh kerjasama dan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Itu enggak ada dalam pelajaran. Anak yang satu dengan yang lain beda untuk menanganinya. Temperamennya berbeda. Suami istri aja berbeda. Temperamennya berbeda. Contoh seperti kami. Saya sanguin dan plekmatik. Suami saya sendiri adalah melankoli dan kolerik. Jadi dua orang ini ketemu menghasilkan anak-anak yang beda-beda juga. Dan itu harus kita pelajari supaya kita bisa memberi ruang. Oh, kenapa anak saya yang nomor 1 seperti ini, yang nomor 2 seperti ini? Kenapa? Karena dia beda temperamennya. Jadi dia beda. Contoh seperti anak kami punya 3 orang anak. Yang pertama itu dia audible. Dia cara belajarnya audible. Dia enggak bisa duduk
tenang seperti itu. Tapi kalau dia sudah duduk, dia kerjakan beberapa menit aja. Dia kebanyakan seperti saya audible, mendengar gitu. Nah, anak kami yang nomor 2, dia seperti papanya. Sebanyak apapun orang menjelaskannya, dia berapa persen aja bisa menangkap. Tetapi dia akan pelajari sendiri. Dia bisa berjam-jam di depan laptopnya. Dia bisa berjam-jam menulis. Dia bisa, beda. Dan cara kita menanganinya juga berbeda. Gitu. Sehingga, kita enggak bisa paksakan. Yang ini kan gini. Nah, ini butuh kekuatan yang berasal dari ini, tanggung jawab baru yang akan kita terima. Tidak hanya popok, tidak hanya kita beli susunya untuk pendidikannya, untuk kasih makannya bergizi, tapi untuk hal-hal yang seperti ini kita butuh kekuatan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Itu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita memelihara dan merawat anak-anak kita, dan kita butuh tuntunan dari Tuhan untuk kita membimbing anak-anak kita. Kemudian yang kelima, area perubahan apa lagi yang berubah setelah menikah? Yaitu perubahan jadwal pribadi ke program bersama. Seorang pria dan wanita yang memutuskan untuk menikah akan mengalami perubahan besar yang terjadi, khususnya dalam lingkungan dan jadwal. Mereka harus membiasakan diri untuk hidup bersama. Ini harus dibiasakan. Awalnya kita kan tidur sendiri nih, tapi ini berdua. Awalnya kita cuma mikir misalnya seperti ini, yang laki-laki, yang pria misalnya gini, sebelumnya dia nongkrong di luar, gitu ya. Mau dia pulang jam berapa enggak masalah. Tetapi setelah dia berkeluarga, dia punya tanggung jawab, ada istri di rumah. Apalagi kalau sudah ada anak, ada istri, ada anak yang harus dia dan yang menginginkan kehadirannya di rumah. Seorang istri juga. Kadang-kadang ini yang nongkrong-nongkrong ini enggak cuman laki-laki aja. Yang wanita juga banyak yang nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, ngibah apalah sebutannya seperti itu berjam-jam. Tapi setelah dia berkeluarga itu tidak bisa lagi dia lakukan yang seperti di waktu dia lajang. Maksudnya bagaimana? Kenapa aku setelah aku menikah aku jadi seperti dibatasi seperti ini? Aku merasa tertekan. Bukan seperti itu. Misalnya dia biasanya ngobrol di telepon dengan teman-temannya atau ketemu dengan teman-temannya misalnya 2 jam. Ya enggak bisa. Dia sekarang punya tanggung jawab. Siapa? Istri. Kalau suami kalau istri. Kalau ada anak, dia tambah lagi ada tanggung jawabnya anak. Yang enggak bisa nunggu. Kalau perut sendiri kita mesti bisa nunggu. Misalnya satu makan mie goreng gitu dengan telur, kita bisa aman gitu misalnya. Tapi kalau sudah punya pasangan, dia seleranya berbeda, ya kita mesti siapkan seperti itu. Apalagi kalau dari dua suku yang berbeda. Misalnya suku Dayak dengan suku orang Jawa misalnya gitu ya. Nah, orang Dayak ini kan sukanya makan asam-asam. Nah, orang Jawa kan kebanyakan suka yang agak manis-manis. Sambalnya, apanya kebanyakan pakai manis. Nah, orang Dayak sukanya asam-asam. Lalu setelah menikah, lalu dibikin 2 panci atau dua cobek gitu. Tidak, tujuan pernikahan itu tidak seperti itu. Semakin lama menikah itu sebenarnya semakin satu. Tidak tahu, saya kebetulan kami sama-sama orang Dayak gitu ya. Sama-sama orang Dayak. Tapi suami saya bukannya betul dia orang Dayak, tapi dia tidak terlalu suka yang asam-asam. Saya suka yang asam-asam. Gitu. Tapi seleranya suami saya dengan seleranya saya sekarang sama aja. Yang dia makan saya juga suka. Yang dia nggak suka sekarang saya juga bisa nggak suka. Dulu saya nggak suka mancing. Kenapa? Saya takut sekali dengan cacing. Itu salah satu hobi. Nah, sementara suami saya hobinya mancing. Begitu mancing gitu, saya ikut.
gitu. Saya ikut. Awalnya dia yang masangkan. Nah, setelah selanjutnya enggak lagi dia yang perlu masangkan. Sekarang saya yang sangat suka sekali mancing. Enggak lagi ketahuan. Sekarang saya yang minta. Kapan kita mancing? Saya sangat-sangat suka sekali yang mancing. Enggak tahu lagi setelah lama-lama menjadi satu aja gitu hobinya. Apa namanya? Apa yang dikerjakan. Nah, dalam pernikahan itu harus ada kesempatan. Karena itu adalah pernikahan itu adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada pria dan wanita untuk hidup bersama. Maka untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga itu berjalan dengan baik untuk memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menyembah dan melayani Tuhan bersama-sama dalam satu gereja. Jangan satu di gereja sana, satu di gereja sana. Supaya apa? Tidak saling menyalahkan. Pendetaku ngomong gini, pendetaku ngomong gini. Nah, tapi kalau sama-sama mendengar, jadi alangkah bagusnya kalau orang yang mau menikah itu harus satu gereja supaya mendengarkan firman Tuhan yang sama gitu. Sehingga mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sama. Kemudian apa? Mereka juga berdoa bersama-sama atau mesbah keluarga. Adakan mesbah keluarga. Tidak usah lama. Kalau sudah ada anak, adakan mesbah keluarga. Doakan. Sharing firman Tuhan satu ayat misalnya. Itu kan keputusan keluarga. Kemudian apa? Mengatur keuangan bersama-sama. Nggak ada lagi, ini uangmu, uangku. Uangku, uangku. Uangmu, uangmu. Nggak ada. Jadi harus diatur secara bersama. Kemudian apa? Mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan rumah bersama-sama. Nggak ada gengsi-gengsian. Kalau suami saya kadang-kadang kalau dia lagi nggak sibuk, dia bisa bantu saya nyuci pakaian. Itu tidak merendahkan dia, tapi justru disitulah saya merasa, saya betapa saya dikasihi. Justru di dalam bentuk seperti itu saya merasa, saya ini dikasihi. Kenapa? Suami saya peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Dia bisa cuci piring gitu. Dia bisa bantu kalau dia nggak repot gitu. Dia nggak terlalu sibuk. Kalau waktunya senggang dia bisa. Dan saya juga nggak pernah mau maksa. Harus gini begini. Enggak gitu. Dan saya juga jadi jadi agak manja gitu. Sampai hari ini saya juga belum kalau ngangkat galon walaupun bisa, pasti minta suami yang melakukannya. Kenapa? Suami juga akan merasa bahwa dia hero. Dia ternyata istriku membutuhkan aku gitu ya. Jadi itu. Kemudian apa? Membuat dan menetapkan rencana untuk masa depan bersama-sama. Jadi itu punya visi. Kita ini mau kemana? Kita mau kita ini mau beli apa? Jadi itu akan dirembuk bersama-sama seperti itu. Kemudian apa? Membiasakan makan bersama-sama. Soalnya kita makan bersama, walaupun makanannya sederhana, kalau kita makan dengan sukacita, dengan mengucap syukur, itu akan ada kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Dan sesungguhnya makanan itu bukan menjadi satu makanan yang mewah atau apapun. Kalau tidak diberkati, percuma juga. Karena kita hidup karena anugerah Tuhan. Kemudian menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu bersama mengelola keuangan dan harta milik. Pernikahan adalah hal yang paling misterius tetapi serius. Karena keduanya menjadi satu. Artinya secara praktis keduanya akan beralih dari aku dan kau menjadi kita, dari saya dan dia menjadi kami. Persatuan ini mencakup segalanya. Disatukan secara fisik, emosional, intelektual dan spiritual. Suami istri tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Masing-masing akan memberi dirinya dan dalam berbagai area, baik rohani, jiwani maupun jasmani. Nah, uang dan harta milik bersama ya. Jadi milik bersama. Misalnya beli tanah, rumah, kendaraan, perabot, aset, uang dan sebagainya. Masing-masing harus diserahkan menjadi milik bersama. Gak ada lagi, aku ngutang duitmu ya. Enggak, itu milik bersama gitu. Ya, khusus mengenai keuangan ini harus dirancang, harus direncanakan gitu ya. Supaya kita bisa melakukannya di dalam tidak terjadi kekacauan dalam keuangan. Nah, bagaimana caranya? Prinsip dalam mengatur keuangan. Yang pertama, pahami kondisi keuangan yang ada. Perlu untuk mengetahui berapa pendapatan dan berapa pengeluaran kita. Kemudian buat buku anggaran. Penerimaan berapa, pengeluaran berapa. Tujuannya untuk mengetahui dari mana datangnya
uang dan juga pengeluarannya kemana gitu. Jadi kita bisa telusuri. Seandainya terjadi kebocoran kita cepat tahu, oh ya ini terlalu boros di sini. Kemudian apa? Jadi kita harus belajar untuk memahami kondisi keuangan kita sehingga kita dapat membatasi kebocoran-kebocoran yang terjadi. Kemudian yang terakhir, area yang berubah apa? Minat yang menjadi lebih luas. Suami istri harus punya minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu dalam penyatuan seorang pria dan wanita dalam pernikahan bukan bermaksud menghilangkan jati diri. Kesatuan ini justru membuat mereka menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi mereka minatnya mulai sama. Contoh misalnya, jadi jangan bilang, aku nggak suka bulu tangkis misalnya. Si suami suka bulu tangkis, istri belajar untuk memahami itu sehingga mereka dapat disatukan di dalam banyak hal, dalam minat, dalam bakat, dalam banyak hal akan terus dikembangkan secara bersama-sama. Kesimpulannya, pernikahan bukan sekedar momen sakral di altar, melainkan panggilan untuk membangun kehidupan bersama yang mencerminkan kasih Kristus dan kemuliaan Allah. 7 area perubahan yang telah kita bahas menunjukkan bahwa setelah pernikahan tidak ada lagi kehidupan yang sama. Tuhan menghendaki suami dan istri bertumbuh dalam otoritas yang baru, dalam relasi dan tanggung jawab yang baru, serta menyatu dalam visi, pengelolaan dan kasih yang diperluas. Kesatuan bukan berarti kehilangan jati diri, tapi saling melengkapi untuk mencerminkan kesatuan Kristus dan jemaat. Karena itu marilah kita setiap pasangan baik yang baru menikah maupun yang telah lama menyadari kembali bahwa makna pernikahan yang kudus, serius dan penuh tanggung jawab ini dapat kita lakukan dengan sebaiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Apa sempat untuk deklarasi? Oke. Bagian yang terakhir kita akan sampaikan deklarasi iman. Kita akan sama-sama menyampaikan deklarasi iman. Dengan iman kepada Allah yang hidup dan berdasarkan kebenaran firman-Nya, kami percaya dan menyatakan bahwa kami percaya bahwa pernikahan adalah rancangan Allah yang kudus, indah dan kekal, menyatukan satu pria dan satu wanita dalam kasih yang komplementer. Kami percaya bahwa dalam pernikahan suami adalah kepala yang penuh kasih dan istri adalah penolong yang tunduk dengan hormat sebagaimana Kristus kepada jemaat-Nya. Kami percaya bahwa perubahan setelah pernikahan adalah proses ilahi untuk membentuk karakter, memperluas kapasitas dan mencerminkan Kristus dalam rumah tangga. Kami berkomitmen untuk hidup dalam kasih, hormat dan kesetiaan serta bertumbuh dalam relasi yang sehat, tanggung jawab yang dewasa dan tujuan yang selaras dengan kehendak Allah. Kami percaya bahwa rumah tangga Kristen adalah tempat kasih Tuhan dinyatakan, firman Tuhan ditegakkan dan Injil Tuhan disaksikan. Kami menyerahkan pernikahan kami kepada pimpinan Roh Kudus dan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terbatas di dalam menyampaikannya, tetapi Engkau hidup dan berkuasa, mengerjakan melampaui doa kami, mengerjakan melampaui apa yang bisa kami kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.